Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Karena itu kita bersyukur baik bil lisan maupun bil jawarih, dengan mengucapkan hamdalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kehadiran kita di Masjid Baitus Syukur ini bagian daripada syukur bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita, dari langkah kaki kita dan penglihatan kita, pendengaran kita untuk kebaikan, dimulai dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian tafsir yang kita akan memulai dengan kitab Tafsir Al-Marawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi, yang insyaallah pada waktu yang akan datang semuanya sudah bisa memiliki bukunya, masih dalam proses. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengawali tafsir basmalah. Pada pertemuan yang lalu kita baca tafsir isti'adzah atau ta'awudz. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir basmalah. Dan sebelumnya mari kita berbanyak dulu sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun melalui keteladanan. Karena itu tidak ada kata bosan setiap kita menyebut, menulis, mendengar, membaca nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat. Jamaah rahmatullah, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat. Nanti tuluknya jam berapa? Terbitnya jam berapa ini? Jam 6 kurang ya. Berarti syuruknya jam 6 ya. Artinya kita sampai jam 6 insyaallah, berarti sekitar 45 menit ya kajian kita. Cukup dengan satu basmalah, satu ayat atau satu tafsiran terkait dengan basmalah. Jadi cuma judulnya tafsir basmalah, kira-kira 45 menit cukup atau tidak? Bayangan kita kalau membaca basmalah 1 menit selesai. Tapi coba kita gunakan 45 menit ini hanya seputar basmalah saja dulu, sebelum nanti kita baca lanjutannya, baik nanti mengenal tentang metode penafsiran tafsir Al-Marawi ini, maupun nanti tafsir Al-Fatihah, dan juga selanjutnya tafsir Al-Baqarah dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur,
bisa menghatamkan tafsir Al-Marawi 30 juz. Amin. Tapi wajahnya kurang meyakinkan. Kira-kira butuh waktu berapa lama ini? Ini kita baru mulai. 30 juz itu nggak cukup setahun, mungkin sampai 10 tahun. Makanya 10 tahun ke depan mudah-mudahan masih hidup kita ini. Ya, walaupun ada yang bertanya-tanya apa iya, makanya kita manfaatkan sebaik mungkin waktu kita. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita melihat tulisannya dulu, redaksinya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sering perhatikan kan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita mulai dari kata Bismillah dulu. Bismillah itu terdiri dari bi huruf ba, kemudian ismi, ya, bi itu dengan, ismi itu nama, ya, kemudian Allah. Jadi 3 kata, bi, ismi, Allah. Kemudian yang menjadi perhatian, tulisan ismi itu mestinya ada huruf hamzah, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya hamzatul wasli, yaitu hamzah yang disambungkan, sehingga seringkali tidak terbaca. Tapi orang umumnya menyebutnya alif, ya. Jadi bi ismi. Nah, kenapa di sini kok tidak tertulis, ya, huruf hamzahnya atau bahasa kita alifnya? Yaitu tadi pertama memang hamzatul wasli. Ya, hamzatul wasli itu artinya hamzah yang kadang tidak terbaca ketika bertemu dengan huruf lain. Dalam hal ini adalah bi ismi langsung bismi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak ditulis? Nah, itu nanti seringkali diungkapkan oleh para ulama likathrotil isti'mal, karena seringnya dipakai atau banyak pemakaian dan penyebutan sehingga dihilangkan huruf hamzahnya, ditiadakan penulisannya, sehingga langsung bismi, ya, tanpa ada hamzah atau bahasa kita alif. Nah, ini nanti akan kita baca juga penjelasannya. Kemudian kita juga akan melihat apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk awal Al-Fatihah ataukah bukan. Kemudian bagaimana Bismillahirrahmanirrahim setiap awal surat kecuali surat At-Taubah, bagaimana statusnya, dan seterusnya. Kita coba simak terlebih dahulu apa yang tertulis dulu di kitab Tafsir Al-Marawi. Di sini ditulis pengantar oleh Syekh Al-Marawi. Sebagian sahabat, yaitu diantaranya Abu Hurairah, Ali bin Abi
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan para tabi'in seperti Sa'id Ibnu Jubair, Atha, Az-Zuhri, dan Ibnu Mubarak, serta ulama fikih Mekah dan ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran seperti Ibnu Katsir, atau di sini ahli Al-Quran seperti Ibnu Katsir, juga sebagian ahli qiraah Kufah dan ahli fikihnya seperti Asim Al-Kisai, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa Bismillah itu termasuk salah satu ayat dari surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dimulai dengan penyebutan para sahabat, para tabi'in, para ulama yang berpendapat bahwa Bismillah termasuk salah satu ayat dari surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian apa alasan mereka? Yang pertama, ijma para sahabat. Istilah ijma itu adalah artinya kesepakatan, dan orang-orang sesudahnya. Di generasi pertama disebut sahabat, yaitu mereka yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu generasi sudahnya disebut tabi'in, berikutnya lagi tabi'in. Mereka sepakat menetapkan bahwa Bismillah pada setiap surat, kecuali surat At-Taubah, atau ada istilah lain surat Al-Bara'ah. Mereka juga mengajukan usul agar membersihkan Al-Quran dari unsur-unsur di luar Al-Quran. Karenanya mereka pun tidak menuliskan lafal amin pada akhir surat Al-Fatihah. Kita seringkali membaca amin setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi di dalam Al-Quran tidak ditulis amin, tapi kita sering mengucapkan amin. Artinya amin bukan termasuk ayat Quran, karena itu tidak ditulis di dalam Al-Quran, tapi secara otomatis kita mengucapkan amin karena ada unsur doanya, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, sehingga nanti pada akhirnya kita mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, terdapat hadis-hadis yang menyebutkan masalah tersebut. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir dari suatu surat sampai turun kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim.
Diriwayatkan oleh Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian membaca Alhamdulillah, maksudnya surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, karena surat ini adalah Ummul Quran dan Sab'ul Masani. Sedang Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayat-ayatnya. Ini menjadi penjelasan bahwa basmalah termasuk dari Al-Fatihah. Tapi kemudian nanti ada pendapat lain yang berbeda. Nah, disinilah letak tambahan ilmu kita. Kita sering baca dan melihat bahwa basmalah diberi angka 1 dalam surat Al-Fatihah. Tapi perlu kita tambah ilmu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, bukan termasuk Al-Fatihah. Sehingga dalam penulisannya Bismillahirrahmanirrahim tanpa angka 1. Lalu memulai angka 1 pada Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tentu tidak populer di tengah masyarakat kita. Ini sedikit cerita. Dulu saya pernah menyampaikan penjelasan tentang hal ini di kelompok jamaah haji dengan pertimbangan yang hadir orang yang sudah pernah ke Mekah, orang yang sudah pernah ke Madinah. Bila diberi informasi tidak kaget. Artinya ketika saya menjelaskan bahwa basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, ini adalah di antara pendapat ulama. Tapi rupanya di antara jamaah belum bisa menerima pendapat ini, sehingga protes dengan bahasa yang unik, menggambarkan bahwa tidak usah dibahas, tidak usah disampaikan. Wong jelas dalam Quran itu ada bismillahnya dan nomor 1, sudah selesai. Saya jelaskan ini pendapat. Artinya ada pendapat yang menyebutkan basmalah bukan dari Al-Fatihah. Enggak terima juga bahwa jelas di Quran itu ada nomor 1-nya. Siapa bilang yang bukan termasuk Al-Fatihah? Ribut sampai perdebatan tidak tuntas. Dan kajian berikutnya saya dipecat. Tidak boleh ngisi pengajian lagi di situ, karena dianggap bikin huru hara dan keributan. Padahal ini dibacakan berdasarkan kajian dan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi dan bukan berdasarkan hawa nafsu. Dan kalau mau tahu, Arab Saudi itu punya percetakan Al-Quran. Nah, percetakan Al-Quran itu dalam mencetak menyesuaikan Al-Quran mau diberikan kemana. Jadi Al-Quran yang dicetak untuk Saudi sendiri, bismillahnya ada nomor 1-nya. Yang kemudian dibagikan untuk daerah Indonesia dan sekitarnya ada nomor 1-nya. Tapi kalau Al-Quran yang dicetak di situ juga, di percetakan Malik Fahad, Raja Fahad di Madinah, itu yang disiapkan untuk daerah Afrika, ya, dan khususnya Afrika Utara, yaitu seperti
Maroko, Aljazair, Tunisia, ya, Libya, dan juga negara-negara Afrika lainnya itu menggunakan mushaf Al-Quran yang bismillahnya tanpa angka nomor 1. Maka Arab Saudi mencetak sejumlah Al-Quran untuk dibagikan ke mereka dengan tanpa ada nomor 1-nya di basmalah. Artinya ini menunjukkan bahwa ada, ya, pemahaman dan keyakinan pendapat bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah, dan itu sudah dimaklumi oleh masyarakat sana. Dan saya punya Quran itu karena saya dulu ketika di Arab Saudi mendapatkan Quran semacam itu. Dan banyak teman-teman saya dari daerah sana, dari Afrika, memang pegangnya Quran seperti itu. Nah, sementara Quran yang saya bawa beda. Nah, ini artinya biar kita paham bahwa ada perbedaan yang hal itu biasa. Tapi karena, mohon maaf, keterbatasan SDM kita, wacana keilmuan kita yang kurang luas, sehingga ketika diberi tambahan informasi bukannya menerima, menolak. Nah, ini saya mengantisipasi jangan-jangan ada jamaah Baitul Syukur yang begitu gitu. Nah, bahwa wah, kok malah menginformasikan basmalah bukan dari Al-Fatihah. Ini coro ngendi gitu kan. Ini pendapat mana dan seterusnya. Ini mohon maaf, kita berusaha menambah ilmu. Jangan menganggap bahwa apa yang sudah kita ketahui itu selesai, final. Masih banyak ilmu yang kita belum tahu. Tapi ketika kita mencoba menambah ilmu, malah menolak sebelum tahu, kan repot ini. Nah, ini jangan-jangan gara-gara saya menjelaskan ini, berikutnya saya dipecat ini. Karena ini pengalaman nyata ini. Nah, ini jadi betul-betul karena ketidaksiapan, ya, dalam menerima ilmu, atau bahasa kasarnya belum dewasa dalam menyikapi perbedaan. Tapi mudah-mudahan jamaah Baitul Syukur ini orang-orang dewasa dalam bersikap, sehingga ketika disampaikan perbedaan pendapat tidak menjadikan masalah, tapi justru menambah wawasan dan pengetahuan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan ini ditulis di dalam tafsir Al-Marogi. Bahkan tafsir Al-Marogi sendiri nanti ketika nanti bukunya sudah didapat, Al-Fatihahnya tidak memulai penafsiran basmalah, langsung alhamdulillah. Karena rupanya Al-Marogi cenderung bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah, sehingga tidak menafsirkan basmalah di saat menafsirkan Al-Fatihah. Ini sekelas info. Kemudian keterangan selanjutnya di sini nomor 3, seluruh kaum muslimin telah ijma bahwa apa yang terdapat di dalam mushaf adalah kalamullah, firman Allah. Nah, ini juga jangan sampai bikin istilah-istilah yang bikin masalah, seperti mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, bahwa Rasulullah bersabda di dalam Al-Qur'an. Ini kan aneh lagi. Ya, itu yang ada di di Pondok Al-Zaitun itu membuat istilah yang unik-unik dan nggak wajar gitu. Kita sudah sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dan juga perlu kita baca informasi dulu di masa Imam Ahmad bin Hambal itu para penguasanya condong kepada mazhab Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Artinya Al-Quran bukan bagian dari Allah, sehingga mereka berpedoman dan berkeyakinan Al-Quran itu ciptaan Allah.
maka tidak menyebutnya sebagai Al-Quran kalamullah. Nah, ini jadi perdebatan panjang. Ini juga sejarah masa lalu yang juga mungkin masih ada orang meyakini semacam itu, bahwa Imam Ahmad itu termasuk orang yang tidak sepaham dengan pendapat penguasa dan para ulama pendukung penguasa saat itu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, apa ganjaran Imam Ahmad gara-gara mengatakan Al-Quran kalamullah ketika diminta untuk menyatakan Al-Quran makhluk, dia tidak mau. Maka Imam Ahmad ditangkap dan dipenjara hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Nah, kalau kita kayaknya nggak ada masalah nih, enteng saja, karena penguasanya nggak Mu'tazilah atau nggak ngerti masalah ini jadi aman. Nah, kalau dulu itu sampai segetol itu, sehingga Imam Ahmad dipenjara bertahun-tahun sampai 4 penguasa. Jadi Imam Ahmad dipenjara, penguasa yang memenjarakan mati dulu. Maka Imam Ahmad masih dipenjara, dilanjutkan generasi berikutnya masih melanjutkan keyakinannya sehingga masih dipenjara. Begitu generasi berikutnya meninggal juga, Imam Ahmad masih dipenjara hanya gara-gara kalamullah. Sampai pada periode pemimpin yang keempat itu sepaham dengan Imam Ahmad, baru Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara. Jadi hanya gara-gara Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah dan tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, ini kita baca hanya sepakat bahwa Al-Quran kalamullah, ini kelihatannya sederhana, tapi ini pernah terjadi peristiwa besar. Hanya gara-gara mengatakan kalamullah dipenjara sebegitu lama. Nah, ini juga sekelas info. Kemudian Bismillah ada di antaranya, yaitu di antara Al-Quran. Karenanya wajib menjadikannya sebagai salah satu bagian darinya. Kemudian Imam Malik dan para ulama Madinah, kabilah Auza'i, sebagian ulama Syam, Abu Umar dan Yakub, keduanya termasuk ahli Qura Basrah, yang berpendapat mereka ini dianggap paling sahih menurut mazhab Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa Bismillah itu merupakan ayat yang terlepas sendiri. Jadi bukan termasuk Al-Fatihah dan bukan pula termasuk ayat-ayat di setiap surat. Jadi terlepas dan diturunkan untuk menjelaskan awal surat serta memisahkan antara surat yang lainnya. Jadi Bismillah itu ayat khusus yang letaknya sebagai pemisah antara surat dengan surat. Ini yang diyakini oleh diantaranya Imam Malik dan juga menurut mazhab Abu Hanifah. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa Bismillah itu pada asalnya bukanlah Al-Quran. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama mazhab Hanafi. Ini unik lagi. Bismillah bukanlah Al-Quran. Wah, coba. Ini nanti bisa jadi protes ini ya, gak nyambung ilmunya ini. Siapa bilang basmalah bukan dari Al-Quran? Nah, ini Imam Abu Hanifah. Jadi tadi bahwa sahabat Abdullah, bukan Imam Abu Hanifah, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pendapat ini dianut oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, yaitu pengikutnya Imam Abu Hanifah. Adakah dalil? Iya, ada di antara dalil-dalil yang memperkuat ialah sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ia telah melakukan sholat
di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat Utsman radhiyallahu anhum. Mereka membuka bacaan Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, baik di awal surat Al-Fatihah maupun awal surat. Nah ini, seperti ini namanya ilmu yang tidak selama ini kita pahami, bahwa sahabat ada yang berpendapat basmalah bukan dari Al-Quran, ya, bahkan diceritakan dalilnya bahwa Nabi ya kalau membaca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini berkaitan dengan status basmalah. Nanti kita bisa lebih lanjut di dalam ilmu fikih, umpamanya apa hukum membaca basmalah ketika sholat, ya kan? Kemudian apakah yang berpendapat basmalah dari Al-Fatihah itu dikeraskan atau tidak, itu maksudnya ilmu fikih dalam bab sholat. Nah, kita masuk dulu pada penjelasan ya, tafsir bismi. Kata al-ismu dalam bahasa Arab berarti kata yang menunjukkan pada suatu zat, seperti Muhammad, manusia, dan lain sebagainya, atau bisa menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat maknawi, misalnya ilmu, adab, dan lain sebagainya. Jadi ismun itu artinya nama, itu adalah yang menunjukkan suatu zat. Jadi seperti nama saya Al-Furqan, nah ini adalah isim zat. Atau ini masjid namanya Baitus Syukur, itu namanya ismun, ya, nama, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita agar mensucikan nama Allah ketika membaca Al-Quran. Karenanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Ini Al-Baqarah ayat 198. Dalam ayat lain, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka berzikirlah dengan menyebutkan nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita agar menyebut namanya serta mensucikannya dalam firman Allah berikut ini. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran surat An-Nisa ayat 103. Ada ayat-ayat yang lain, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Quran Al-Muzammil ayat 8. Dalam ayat lain, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Quran Al-Insan ayat 25. Kemudian satu ayat lagi,
Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Quran Al-An'am ayat 118. Berdasarkan pengertian-pengertian ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam menyebut nama Allah diharuskan adanya keterlibatan hati dan lisan di dalam rangka mengingat keagungan dan kebesaran Allah serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Akan halnya menyebut nama Allah dengan lisan berarti mengucapkan Asmaul Husna sekaligus memuji dan menyatakan rasa syukur kepada Allah. Juga berarti memohon pertolongan kepada Allah agar memberi kekuatan untuk melaksanakan perbuatan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebab seluruh perbuatan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah berarti tidak diakui syariat. Nah, ini untuk mengingatkan saja bahwa ketika kita membaca Bismillah, ya, ini benar-benar harus merasakan apa yang kita ucapkan itu harus dipahami dengan pikiran dan dilibatkan hati untuk merasa bahwa ini sedang menyebut dan mengingat kebesaran Allah. Ini pertanyaan iseng. Kira-kira ketika kita baca Bismillah pakai mikir program itu loh maksudnya. Ini nyatanya, faktanya, hariannya, kok kita harus hafal kabeh itu loh. Saking hafalnya, orang mikir itu loh. Nah ini yang diingatkan oleh Al-Marawi bahwa hendaknya kalau membaca basmalah itu disertakan hati. Nah, pikiran ini juga harus ikut terlibat dalam memahami, karena sungguhnya sedang menyebut nama Allah yang merupakan Asmaul Husna. Nah, ini mungkin saat kita lagi membaca seperti ini menjadi sadar betapa seringnya kita baca basmalah spontan, refleks tanpa mikir. Nah, mulai saat ini kita lebih memahaminya lagi dan merasakan lebih mendalam ketika kita menyebut Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi antara lisan, pikiran dan hati ini harus menyatu. Bagaimana kita merasakan dengan menyebut nama Allah. Karena kalau kita menyadari Allah adalah Sang Khalik, ya, maka kita akan merasa sebagai makhluk. Kalau kita menyadari bahwa Allah yang kita cintai, maka kita akan merasa selalu mencintai dengan sepenuh hati. Nah, ini gambaran dalam kehidupan. Orang kalau mencintai, khususnya ini untuk menggambarkan saja, laki-laki dengan perempuan lawan jenis, kalau sudah jatuh hati, ya, dengan menyebut namanya, gimana perasaan hatinya? Kayaknya belum ada pengalaman cinta ini. Saya ulangi, ini ilustrasi orang, ya, laki-laki yang sudah jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ini inisialnya saja untuk gambaran. Si Bejo, ini namanya. Jatuh cinta sama Turkiem namanya. Kira-kira si Bejo ketika menyebut nama Turkiem, kira-kira perasaannya gimana Bapak Ibu? Kalau jangan nggak bisa merasakan, nggak pengalaman cinta berarti. Dia akan merasa berbunga-bunga, merasa ada rasa indah dan bahagia, hatinya adem rasanya ketika menyebut dan mendengar nama Turkiem gitu. Ini contoh. Atau sebaliknya, si Turkiem, ya, memang betul-betul jatuh cinta kepada Mas Bejo. Bagaimana rasa hati
Mbak Turkiyem terhadap si Mas Bejo itu, wah sangat bahagia. Baru dibilangin sebentar lagi Mas Bejo datang, terus dia santai, salah tingkah si Turkiyem itu. Karena wah ini harus macak dulu, wah persiapan, gimana ini baju saya cocok nggak untuk menyambut Mas Bejo ini? Wah ini nanti rumahnya kira-kira layak nggak untuk menyambut Mas Bejo? Artinya dia merasa ingin menyambut Mas Bejo dengan sepenuh hati, penuh rasa gembira, penuh rasa bahagia karena ada rasa cinta. Inilah dunia dan ini fakta. Nah, saya ingin mengajak kepada bagaimana kita memposisikan lafal Allah ya dengan posisi yang penuh cinta. Maka semestinya ketika kita baca Bismillah dengan menyebut nama Allah, itu hati kita harus bergetar. Hati kita seperti kita mencintai sesuatu. Seperti tadi antara Mas Bejo dengan Mbak Turkiyem tadi hanya contoh. Itu betul-betul menyebut namanya, betul-betul ada getaran hati, ada rasa kebahagiaan batin. Nah, yang jadi masalah, sudahkah kita mencapai titik tertinggi rasa cinta ketika Allah disebut? Nah, ini yang kayaknya masih perlu pelatihan cinta ini. Jadi bagaimana tadabbur menyebut Bismillah. Jadi dalam sebuah ayat disebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebutkan, itu orang beriman bergetarlah hatinya, wajilat qulubuhum. Nah, kalau kita belum sampai titik itu, belum bisa bergetar hati, berarti keimanan kita yang masih perlu ditingkatkan. Keimanan kita masih perlu ditinggikan. Rasa cinta kita kepada Allah masih perlu dikembangkan lagi. Siap meningkatkan iman kita? Getarkanlah hati ketika menyebut nama Allah. Bagikan si Bejo merasa bahagia menyebut Turkiyem. Ini hanya untuk ilustrasi. Ya, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ini adalah harapan bahwa ketika menyebut ya nama Allah harus ada rasa keterlibatan batin, hati, pikiran menyatu ya, sehingga betul-betul lafal ini menjadi hal yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian lafal Allah adalah isim alam, khusus ditujukan kepada yang wajib disembah secara benar. Nama ini tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Nah, ini repotnya kadang orang ya memberi nama umpamanya Abdullah ya, Abdullah itu kan hamba Allah. Itu boleh, tapi tidak boleh seseorang disebut Allah, itu tidak boleh. Harus ada abdunya, Abdullah. Tapi repotnya manggilnya malah Sidul gitu. Namanya Abdullah, Abdullah dipanggil Sidul kan. Jadi kan antara du dengan Allah itu tengah-tengah dul gitu. Sidul lagi. Tapi itu masih aman lah, tidak sampai panggilnya siapa? Dullah. Nah ini repot lagi nih. Ini siapa namanya Dullah? Ini kan jadi nama Allahnya disebut, tapi Abdulnya malah cuma diambil dunia itu. Ada itu dulu orang namanya Abdullah, panggilannya Dullah itu loh. Wah ini kan agak cerempet-cerempet nama Allah itu. Masih mending Bang Dul itu agak penting, Sidul agak penting, tapi Dullah ini kan, wah ini kadang-kadang agak cerempet. Karena secara teori hukum tidak boleh untuk nama ya, makhluknya, apalagi itu panggilan. Nah sama namanya nanti namanya Abdurrahman, panggilannya Rahman. Nah ini jadi masalah nanti. Kan nanti kita akan baca kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada nama Abdurrahman, ada Abdurrahim. Itu baik sekali nama itu. Tapi kalau kemudian panggilannya Rahman, panggilannya Rahim, wah ini menjadi tanda tanya. Ini nama orang apa nama Allah kan ya? Nah itu nanti
menjadi perbincangan lebih lanjut. Ya. Kita lanjut sedikit, waktunya kurang 5 menit. Ya. Pada masa jahiliyah, jika bangsa Arab ditanya mengenai siapakah yang menciptakan bumi dan langit, mereka memberikan jawaban Allah. Dan jika mereka ditanya apakah Tuhan Lata dan Uzza dapat menciptakan suatu ya, seperti Allah, mereka akan menjawab tidak. Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya kaum jahiliyah tidak mengenal Allah. Mereka tetap yakin ya bahwa Allah itulah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki. Jadi mereka sekalipun menyembahnya adalah berhala yang mereka sebut namanya Lata, Uzza, mereka tetap meyakini bahwa Allah lah itu Tuhan. Lata, Uzza, Hubal itu hanya sebagai perantara, bukan menjadi Tuhan bagi mereka. Itu masyarakat jahiliyah. Jadi sekalipun disebut ya jahiliyah, tapi mereka tetap meyakini bahwa sang pencipta adalah Allah. Apalagi di era modern harus lebih yakin adanya Allah. Kemudian selanjutnya, kata ilah adalah isim nama yang ditunjukkan setiap yang disembah, hak maupun batil. Kemudian kata ini banyak digunakan untuk sembahan yang hak atau yang benar. Dan sedikit tambahan di luar tertulis di buku bahwa asal usul kata Allah itu sebenarnya dari kata ilahun. Ilahun. Lalu ilahun itu ditambahi al. Jadi al-ilahu. Jadi al-ilahu. Bagi Bapak Ibu yang ngerti tulisan Arab sambil membayangkan tulisan ilahun ya. Tapi yang dibayangkan tulisan Arab ilahun ditambahi al jadi al-ilahu. Al-ilahu. Lalu i-nya dibuang ya. Jadi al-ilahu, i-nya itu hamzahnya dihapus, dihilangkan, maka berbunyi Allahu. Jadi sesungguhnya lafal Allah itu dari kata al-ilahu dengan menghilangkan lafal atau huruf hamzah ilah i. Jadi Allahu. Ini ditinjau dari sisi tulisan. Kemudian ada penafsiran selanjutnya itu insya Allah nanti kalau sudah ada bukunya berkaitan dengan tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan penjelasannya ya, karena mengingat kita juga satu waktunya sudah habis dan kedua memang bukunya belum tersedia sehingga sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan membaca lebih lanjut ya berkaitan dengan tafsir Al-Fatihah yang diawali dengan ini basmalah ya, kemudian juga mungkin akan diperkenalkan terlebih dahulu nanti kalau sudah dipegang bukunya bagaimana metode yang dibuat atau yang ditulis oleh Al-Marawi dengan juga pengantar bahwa memperkenalkan tentang para mufassirin biar kita punya tambahan informasi berkaitan dengan para ulama ahli tafsir. Nah itu ada di bagian awal buku ini karena insya Allah pada kesempatan yang akan datang mudah-mudahan buku sudah tersedia insya Allah. Siap Pak Hidayat? Ya insya Allah. Baik, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.